Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi baru bab 2, yaitu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami mengenai usaha. Yang kedua, siswa dapat memahami mengenai pesawat sederhana, khususnya katrol dan bidang miring. Ya, kita akan membahas mengenai usaha. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Ya, usaha dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S, dengan keterangan W adalah usaha dengan satuan joule, kemudian F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter. Rumus usaha yang arahnya vertikal yaitu W sama dengan M dikali G dikali H, dengan keterangan W adalah usaha dengan satuan joule, M adalah massa, D adalah percepatan gravitasi dengan satuan Newton per kilogram, H adalah perpindahan atau ketinggian dengan satuan meter. Ya, perhatikan contoh soal di bawah ini. Yang pertama yaitu Dani mendorong mobil dengan gaya 105 Newton dan mobil berpindah sejauh 3 meter. Berapa usaha yang dilakukan Dani? Jadi yang ditanyakan adalah usaha. Diketahui F atau gaya adalah 105 Newton, kemudian S atau perpindahan yaitu 3 meter. Yang ditanyakan W atau usaha. Penyelesaiannya W sama dengan F dikali S, yaitu 105 dikali 3 sama dengan 315 joule. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda bermassa 3 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 4 m. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, berapa besar usahanya? Diketahui massa sama dengan 3 kg, kemudian gravitasi atau G sama dengan 10 Newton per kilogram, H atau ketinggian 4 meter. Yang ditanyakan W atau usaha. Penyelesaiannya W sama dengan M dikali G dikali H. Jadi W sama dengan 3 dikali 10 dikali 4 sama dengan 120 joule. Nah, sekarang kita masuk materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana yang pertama yaitu katrol, yang kedua bidang miring, yang ketiga roda berporos, kemudian yang terakhir ungkit. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai katrol dan bidang miring. Katrol adalah sebuah roda yang dikelilingi, diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis katrol ada 3. Yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bergerak, dan yang terakhir katrol majemuk. Katrol tetap yang posisinya tidak berubah ketika digunakan berfungsi merubah gaya, contohnya pada sumur timba dan pada tiang bendera. Pada katrol tetap, besar dengan kuasa atau LK sama dengan beban atau LB. Maka keuntungan mekanisnya yaitu KM LK per LB sama dengan W per F sama dengan 1.
Sekarang katrol bergerak merupakan katrol yang posisinya berubah ketika digunakan. Berfungsi melipat gaya, contohnya katrol untuk mengangkat peti kemas. Pada katrol bergerak dengan kuasa 2 kali dengan beban, maka keuntungan mekanisnya yaitu Km sama dengan LK per LB sama dengan 2 LB atau 2 dengan beban per LB sama dengan 2. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Contoh katrol pada alat pengangkat mobil pada mobil derek. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Maka Km atau keuntungan mekanis sama dengan N jumlah tali. Jika kuasanya ke atas, maka Km sama dengan N plus 1. Ya, perhatikan contoh soal di bawah ini. Yang pertama, sebuah logam beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat logam tersebut? Ya, diketahui W atau usaha sama dengan 250 Newton. Km yaitu 1 yang sudah ditetapkan tadi pada katrol tetap. Ya, yang ditanyakan adalah F atau gaya. Jawabannya F sama dengan W per Km atau W dibagi Km sama dengan 250 dibagi 1 sama dengan 250 Newton. Yang kedua, sebuah benda memiliki massa 70 kg diangkat dengan katrol bergerak. Hitunglah kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda tersebut. Diketahui W sama dengan M dikali G. Ya, kita rubah terlebih dahulu massa menjadi berat, jadi W sama dengan M dikali G, yaitu 70 kg dikali 10 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 700 Newton. Jadi Km sudah ditetapkan pada katrol bergerak adalah 2. Yang ditanyakan adalah F atau gaya. Jawabannya F sama dengan W per Km sama dengan 700 dibagi 2 yaitu 350 Newton. Sekarang kita memasuki materi bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contohnya seperti tangga, sekrup, dan pisau. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu Km sama dengan W per F sama dengan I per H. Dengan keterangan W sama dengan berat beban atau Newton, kemudian F sama dengan gaya dorong atau N, kemudian I sama dengan panjang papan bidang miring dengan satuan M, kemudian H sama dengan ketinggian bidang miring dengan satuan meter. Ya, perhatikan contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Jadi yang diketahui S sama dengan 15 meter, kemudian H atau ketinggian bidang miring adalah 3 meter. Yang ditanyakan keuntungan mekanisme atau Km. Jawabannya Km sama dengan S per H, jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi sekian dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.